Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fajar Nasrullah, Alvin Harista Rahman, dan Rifki Pramudita Mahendra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Konversi dan Penyimpanan Energi, di mana kami akan mempresentasikan terkait pemodelan dan simulasi sistem pembangkit hybrid dan teknologi penyimpanan menggunakan Homer di wilayah Samboja, Kalimantan Timur. Dilatar belakangi dikarenakan di Pulau Kalimantan itu terdapat tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkembang dan bertambah. Pada tahun 2021, kebutuhan energi di Indonesia ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 1000 TWh dengan kondisi proporsi konsumsi energi fosil yang masih dominan. Terkait Pulau Kalimantan tersendiri itu, Pulau Kalimantan ini memiliki potensi EBT yang besar, contohnya seperti tenaga angin, air, tenaga surya, dan biomasa. Menurut Direktorat Jenderal FTK di tahun 2002, untuk potensi PLTA di Pulau Kalimantan itu dapat mencapai 4000 megawatt dan untuk PLTS itu rata-rata iradiasi mataharinya mencapai 4,5 kilowatt hour. Untuk pengembangan EBT di Kalimantan ini masih memiliki banyak tantangan dalam hal kontinuitas pasokan karena sifat energi terbarukan itu sendiri yaitu cuaca dan alam. Nah, melalui pendekatan penggabungan berbagai sumber energi terbarukan, perancangan dan pengoptimalan pembangkit hybrid di Pulau Kalimantan ini dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis simulasi. Terkait simulasi itu, kami menggunakan perangkat lunak atau software seperti Homer yang dapat melakukan optimasi terhadap berbagai konfigurasi sistem energi terbarukan, sehingga dihasilkan desain sistem pembangkit hybrid yang efisien dan handal. Lanjut untuk lokasi penelitian itu tersendiri, kami memilih lokasi ini yaitu Waduk Samboja dikarenakan kami dipilih untuk Pulau Kalimantan, maka kami memilih di kecamatan yang Samboja, tepatnya di Waduk Merdeka di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, waduk ini terletak di perbatasan Kelurahan Karyajaya, Margomulyo, dan Argosari. Untuk waduk ini sekilas saja sebagai pengetahuan, waduk ini dibangun mulai tahun 1959 dan dapat diselesaikan pada tahun 1979. Waduk ini menampung air yang berasal dari Sungai Serayu dan luas daerah tangkapannya itu mencapai 10 kilometer persegi. Untuk bendungan dari waduk ini memiliki panjang 350 meter dan lebarnya itu mencapai 7 meter. Nah, waduk ini berfungsi untuk mengairi lahan pertanian seluas 1,167 hektar di Samosir. Nah, untuk tujuan penelitian ini, kami yang pertama yaitu mengetahui desain sistem pembangkit yang optimal berbasis hybrid pada wilayah Pulau Kalimantan dengan menggunakan perangkat lunak dan Homer. Yang kedua yaitu mengetahui kinerja penyimpanan energi yang digunakan di dalam sistem pembangkit berbasis hybrid. Yang ketiga yaitu mengetahui sudut pandang ekonomi dari sistem pembangkit berbasis hybrid yang telah dibuat. Dan yang keempat yaitu mengetahui energi yang dapat dibangkitkan untuk memenuhi beban dalam waktu 1 tahun. Yang terakhir yaitu mengetahui jadwal pembangkit dari masing-masing pembangkit hybrid. Untuk load profile-nya ini sesuai dengan soal pada tugas besar kali ini terdapat load profile selama 24 jam di mana untuk yang paling besar itu bebannya itu pada jam 9 sampai jam 10 malam sebesar 3190 kilowatt. Namun untuk rata-ratanya itu sebesar 49,880 kilowatt. Apabila kita kalkulasi di software, energi harian yang diperlukan untuk mensuplai beban ini sebesar 49,879 kilowatt per hour dan untuk beban puncaknya itu sebesar 3189 kilowatt peak. Lanjut, berikut adalah 3 skenario yang akan dimodelkan pada tugas besar kali ini. Yang pertama yaitu sistem dengan genset yang dapat memenuhi beban secara penuh. Yang kedua yaitu sistem hibrida yang terdiri dari setidaknya dua sumber energi terbarukan yang berbeda dan memiliki sistem penyimpanan energi baterai. Yang ketiga yaitu sistem hibrida yang terdiri setidaknya dari dua sumber energi terbarukan yang berbeda dan memiliki satu sistem penyimpanan energi non baterai yang akan dijelaskan nanti pada setiap masing-masing skenario-nya.
Yang pertama yaitu skenario eh, pemodelan pada pembangkit generator set. Kami melakukan skenario ini menggunakan software Homer, di mana parameternya itu terdiri dari parameter teknis dan ekonomi, perencanaan pembangkit, dan pemodelan dari generator set itu tersendiri. Yang pertama untuk parameter teknisnya, di sini terdapat 4 tabel, 4 terdapat tabel yang berisi discount rate, inflation rate, annual capacity shortage, dan project lifetime. Untuk diskon rate itu tersendiri sebesar 8%, di mana total dari suku bunga acuannya itu sebesar 6% dan premi risiko proyeknya itu sebesar 2%. Untuk inflation rate-nya ini didapatkan dari nilai rata-rata inflasi 5 tahun terakhir yang sebesar 2%. Untuk nilai annual capacity shortage ini sebesar 0% dikarenakan sistem dirancang untuk memenuhi semua permintaan LG. Dan untuk project lifetime-nya ini selama 25 tahun. Selanjutnya untuk penentuan pembangkit, di sini kami memilih pembangkit merek Caterpillar. Untuk tipenya itu CAT 635 yang menghasilkan kapasitas generator itu sebesar 508 kW untuk efisiensinya 100% dan minimum load rasionya itu 30% dari kapasitas normal. Selanjutnya pada pemodelan generator ini, pemodelan generator ini juga terdiri dari beberapa jenis pemodelan parameter, diantaranya adalah properties, generator cost, dan set specific. Di mana properties ini sebagai informasi umum dari generator setnya tersendiri, terdapat informasi umum, nilai emisi, dan full propertiesnya. Untuk generator case-nya ini terdapat initial capital, replacement, operational maintenance cost, dan full price. Untuk initial capital ini adalah uang yang dikeluarkan untuk membeli sebuah generator set tadi yang merek Caterpillar itu sebesar 2 miliar. Untuk biaya replacementnya ini sebesar 90% dari nilai inisial kapitalnya sebesar 1,8 M. Untuk operasional dan maintenance cost-nya ini sebesar 20 juta per operational hour dan untuk harga bahan bakarnya ini sebesar 19.000 per liter. Nah, selanjutnya untuk size spesifik ini terdiri dari 4 jenis juga, yaitu minimum ratio, CHP head recovery ratio, lifetime, dan minimum runtime. Namun pada kali ini kami memilih satu parameter saja yang diatur, yaitu minimum load ratio sebesar 30%, di mana artinya pembangkit generator set ini harus mampu dioperasikan pada beban minimal sebesar 30% dari kapasitas totalnya. Untuk eh, tiga dari parameter tadi default dari software Homer-nya. Selanjutnya, untuk hasil dari simulasi skenario 1 terbagi menjadi beberapa bagian hasil, diantaranya produksi energi dalam setahun, penjadwalan pembangkit, aspek keekonomian, dan konsumsi bahan bakar. Yang pertama yaitu untuk produksi energi dalam setahun. Di sini terdapat 7 generator set dari unit 1 sampai unit 7, di mana untuk produksi energi listrik terbesarnya itu ada pada PLTD unit 1 dan unit 2 sebesar 4.450 kilowatt per tahun atau sebesar 24,4% dari keseluruhan pembangkit. Dan untuk yang paling kecil itu pada PLTD unit 7 sebesar 98.162 kilowatt per hour per tahun atau sebesar 0,539% dari energi yang dihasilkan seluruh pembangkit. Atau apabila di total itu sebesar 18.205.835 kilowatt per tahun dari supply listriknya. Selanjutnya untuk penjadwalan pembangkit dapat dilihat pada gambar ini. Untuk kemampuan produksi energi listrik dari masing-masing pembangkit ini memiliki porsi yang sama pada setiap bulannya dan tidak cenderung berubah. Apabila ada perubahan itu hanya sedikit saja, namun kalau melihat dari gambar ini ya tidak ada perubahan cenderungnya. Lanjut untuk aspek keekonomian, terdapat 4 gambar di mana ada cost summary by komponen, cost summary by cost type, dan cash flow by komponen dan cash flow by cost type. Untuk cost summary ini adalah pengeluaran biaya
pengeluaran biaya dari generator set itu tersendiri, di mana pengeluaran biayanya yang paling besar itu pada PLTD unit 1 dan 2 sebesar 2,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk PLTD yang paling kecil pengeluarannya itu sebesar 197 miliar rupiah. Apabila eh, untuk biaya operasinya ini sebesar 12 triliun rupiah. Selanjutnya untuk cash flow-nya ini pembangkit ini pengeluaran biayanya paling besar juga pada PLTD unit 1 di mana mencapai 196 rupiah. Sedangkan untuk yang paling kecil itu pada unit 7 sebesar 15 miliar rupiah. Selanjutnya untuk aspek konsumsi bahan bakar dari ketujuh pembangkit generator set itu yang tersedia untuk mensuplai listrik ke beban membutuhkan sekitar 4,6 juta liter solar dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan untuk konsumsi perharinya dibutuhkan sebanyak 12,8 liter solar dan per jamnya sebanyak 534 liter. Dan apabila dilihat tidak ada perubahan yang signifikan pada grafik block plot konsumsi bahan bakar solar apabila dilihat dari nilai medianya atau nilai tengah. Dan untuk grafik heat mapnya ini dapat dilihat untuk jam 6 malam sampai jam 12 malam itu konsumsinya itu yang paling besar dapat lihat warnanya itu mendekati merah dan oranye. Itu tandanya penggunaan konsumsi bahan bakarnya itu yang paling besar. Selanjutnya untuk skenario kedua akan dijelaskan oleh teman saya Rifki Pramudita Mahendra. Silakan. Baik, terima kasih Fajar. Halo semuanya, saya Rifki Pramudita Mahendra dan saya akan melanjutkan pembahasan video ini ke skenario 2. Skenario 2 akan memuat pembangkit konvensional atau generator set atau PLTD sama seperti di skenario pertama, namun membedakan adalah adanya minimal 2 pembangkit EBT atau energi terbarukan serta dilengkapi dengan teknologi penyimpanan berupa BESS atau Battery Energy Storage System. Baik, kita akan langsung membahas pemodelannya. Parameter teknis dan ekonomi yang dipakai adalah sebagai berikut, di mana parameter diatur secara default atau berdasarkan pengaturan dari software yang sudah ada gitu, yaitu Homer. Parameternya itu sendiri terdiri dari discount rate, inflation rate, dan annual capacity shortage. Mengapa parameter-parameter ini penting? Ini dikarenakan simulasi yang akan dijalankan nanti akan menyimulasikan 25 tahun performa dari pemodelan itu sendiri. Dan parameter-parameter inilah yang akan dipakai untuk setiap tahunnya. Nah, sekarang saya akan membahas rincian parameter dari pemodelan per unitnya. Dan kita akan mulai dari generator set, di mana berdasarkan perencanaan pembangkit, generator set akan menggunakan generator merek Caterpillar dengan tipe CAT 635 yang memiliki kapasitas 508 kW dengan efisiensi 100%, minimum load ratio 30%, dan konsumsi bahan bakar 7,03 liter per jam. Dan ini akan konsumsi bahan bakar ini akan sangat penting nantinya untuk menghitung cost setiap intervalnya gitu, baik setiap tahunnya maupun yang lain-lain. Lalu untuk generator cost-nya itu sendiri, initial capital atau harga beli pertama itu ada di angka 2 miliar dengan nilai replacement 1,8 miliar. Dan O&M atau operational and maintenance cost di angka 20 juta per operational hour, dan bahan bakar diasumsikan seharga 19.000 per liter. Itu untuk generator set. Lalu dilanjutkan dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Pembangkit ini dipilih dikarenakan resources yang dimiliki di area penelitian yang bisa dilihat sebagai berikut. Ini adalah nilai rata-rata kecepatan angin dalam meter
dalam meter per second per bulannya. Dengan perencanaan pembangkit akan menggunakan pabrikan dari Norvento Enersia dengan tipe Norvento NED 24 yang memiliki kapasitas 100 kW. Pembangkit ini pun akan setinggi 36 meter dengan diameter rotor 24 meter. Dan cost atau biaya yang diperlukan untuk PLTB ini dirincikan sebagai berikut, di mana turbin anginnya seharga 45 juta per kilowatt, dan jika diinginkan 100 kilowatt keluaran dari PLTB, maka akan diperlukan biaya 4,5 miliar. Dengan rincian biaya tower, transportasi dan logistik, instalasi, hingga biaya tak terduga pun dihitung sebagai berikut dan memiliki total 6,6 miliar rupiah. Biaya replacement dan biaya O&M juga menjadi konsiderasi, di mana nilainya adalah sebagai berikut. Replacement seharga 5,4 miliar dan O&M cost-nya di angka 60 juta. Nilai-nilai ini nanti akan dihitung dan diakumulasikan ketika proses simulasi. Baik, pemodelan juga dibuat untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang akan diletakkan di Sungai Merdeka yang merupakan keluaran dari Waduk Merdeka. Kenapa dipilih pembangkit listrik tenaga mikrohidro bukan PLTA? Karena memang Sungai Merdekanya itu tidak begitu besar keluaran dari waduknya. Jadi kami rasa lebih cocok untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan nilai rata-rata debit air per detiknya sebagai berikut setiap bulannya. Nah, nilai-nilai ini pun yang menjadi konsiderasi kami untuk memilih pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Untuk secara ekonomik, ini adalah rincian biaya yang diperlukan untuk membangun PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai berikut, dengan turbin dan generator dengan biaya perkiraan 15 juta per kilowatt. Lagi-lagi karena targetnya adalah 100 kilowatt, maka diperlukan nilai sebagai berikut. Dirincikan juga biaya untuk towernya sama, transportasi logistik, instalasi commissioning, sistem kelistrikan, dan biaya tak terduga pun sudah dijadikan konsiderasi. Dengan nilai replacement, operation, maintenance cost juga sudah dirincikan. Lalu akan dimodelkan juga pembangkit listrik tenaga surya menggunakan PV. Hal ini disupport dengan data-data yang kami miliki berkaitan dengan daily radiation matahari di tempat penelitian, dengan daily radiation dan clearness index yang sudah kami tampilkan sebagai berikut setiap bulannya. Dan rencananya PLTS ini pun akan memakai inverter dengan spek sebagai berikut. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat ada nilai cost atau biaya yang akan diperlukan untuk membangun PLTS sebagai berikut. Dengan total 2,1 miliar, belum termasuk biaya replacement dan operational maintenance cost. Jadi cost yang di sini baru inisialnya saja. Lalu selanjutnya ada pemodelan skenario untuk pembangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa ini dibangun dengan argumen yang didukung sebagai berikut, di mana berdasarkan data yang diperoleh didapatkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, merupakan penghasil sawit yang setiap tahunnya mencapai 16 juta ton. Dan apabila diasumsikan 20% dari TBS atau tandan buah segar tersebut adalah TKKS atau tandan kosong kelapa sawit, maka diperoleh bahan baku biomasa sebesar 3,8 juta ton per tahunnya lagi. Kembali lagi ini merupakan asumsi 20% dari 16 juta ton. Dengan asumsi pembagian yang rata pada setiap bulan, maka diperoleh angka sebesar
316.000 ton pada setiap bulannya. Dan inilah yang jadi basis mengapa masuk akal jika sistem ini melibatkan pembangkit listrik tenaga biomasa. Dan pemodelannya memiliki perencanaan pembangkit yang menggunakan pabrikan Kohler dengan tipe Kohler Biogas Engines yang memiliki kapasitas 500 kW yang memerlukan jenis biomasa baik padat atau gas, dan sistem gasifikasi atau pembakarannya adalah fixed bed. Berikut merupakan properties yang dimiliki oleh pembangkit, dan ini adalah biaya yang diperlukan untuk membangun atau memodelkan si PLTBM ini. Dengan total biaya 8,8 miliar setelah semua ditambahkan beserta dengan biaya tak terduga 10%, belum termasuk dengan biaya replacement dan operational maintenance cost. Jadi 8,8 dari initial cost-nya, initial capital ditambah dengan biaya replacement dan operational maintenance cost. Baik, itu tadi merupakan pembangkit-pembangkit yang akan dimodelkan. Selanjutnya kita akan membahas BESS atau Battery Energy Storage System, di mana baterai, kita sebut baterai untuk memudahkan penjelasannya, memiliki nominal tegangan 600 volt dengan kapasitas nominal 100 kWh serta efisiensi round trip-nya di angka 90%. Biaya yang dibutuhkan untuk baterai ini dengan komponen baterai lithium ion sebesar 300 juta serta biaya instalasi dan lain-lain di angka 90 juta. Jadi biaya awalnya itu sebesar 390 juta untuk baterai, belum termasuk replacement dan O&M cost. Lalu untuk pemodelan yang terakhir ada konverter. Kenapa perlu dimodelkan konverter? Karena komponen konverter yang dimodelkan adalah sistem pembangkit hybrid. Ini direncanakan untuk menjembatani si baterai untuk terhubung dengan sistem pada skenario ini, skenario 2. Jadi jenis konverter yang digunakan adalah generik atau jenis PHS yang tersedia pada software Homer. Nah, konverter ini memiliki rincian biaya sebagai berikut, di mana total kapital atau biaya awalnya modalnya adalah 345 juta dengan belum termasuk biaya replacement dan operational maintenance cost di harga sekitar 314 juta. Lifetime dari konverter ini adalah 15 tahun dengan efisiensi 95%. Untuk bagian inverter dan rectifier-nya memiliki relatif capacity sekitar 100% dan efisiensi di angka 95%. Baik, yang tadi adalah pemodelan-pemodelannya, dan setelah dimodelkan menggunakan Homer, keluarlah hasil dari simulasi skenario 2. Hasil simulasi untuk skenario 2 menghasilkan lebih dari satu hasil optimasi, tetapi hanya satu hasil saja yang dapat atau akan dianalisis, dan pembangkit pada sistem hybrid yang dipilih meliputi PLTS beserta inverter, 1 unit generator set, 2 unit PLTBM, 1 unit PLTMH, dan 1 unit BESS yang akan dijelaskan setelah ini. Baik, ini adalah hasil simulasi skenario 2 berdasarkan optimisasi yang sudah dilakukan menggunakan software Homer, di mana jenis pembangkit dan perangkat, karena tidak semua hanya pembangkit ya, dan perangkat adalah sebagai berikut, di mana sistem akan melibatkan pembangkit listrik tenaga surya beserta inverter yang memiliki kapasitas 500 kW, genset di 2 PLTD, 2 unit dengan masing-masing memiliki 508 kW kapasitas, ada PLTBM dengan kapasitas 500 kW, PLTB dengan kapasitas 554 kW, ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 110 kW, dan baterai dengan kapasitas 100 kWh. Dan ini adalah hasil simulasi yang
dihasilkan menggunakan software Homer, di mana produksi listrik dalam 1 tahun merupakan sebagai berikut. Jadi setiap pembangkit memiliki keluaran listrik yang berbeda-beda setiap tahunnya, dan suplai listrik adalah sebagai berikut yang di tengah dengan total semuanya menghasilkan 57 juta ya, 57,5 juta kilowatt hour per tahun. Dan persentase adalah sebagai berikut, di mana suplai listrik didominasi oleh PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu angin ya, di angka 97,2%. Nah, ini merupakan penjadwalan pembangkit per bulannya dalam 1 tahun, di mana yang warna hijau ini adalah PLTB unit 1 atau pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi sama ya dengan sebelumnya, di mana di PLTB mendominasi di 97%. Dalam penjadwalan pembangkit pun PLTB mendominasi di setiap bulannya. Namun kita lihat di bulan April dan bulan Mei ada bantuan dari pembangkit-pembangkit lainnya. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Mungkin di bulan-bulan itu anginnya tidak sekuat di bulan-bulan lain, atau mungkin bebannya yang berubah, ini bisa berkontribusi juga. Namun kalau secara umum kita lihat bahwa bahkan di bulan Agustus yang demand-nya paling tinggi pun PLTB mendominasi ya. Dan ini merupakan fuel consumption selama 365 hari atau setahun dari sistem. Kalau kita lihat, ini juga sama berbanding lurus hasilnya dengan hasil sebelumnya, di mana di bulan April dan bulan Mei PLTD memang difungsikan lebih dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kalau PLTB atau pembangkit tenaga bayu itu kan memang tidak ada bahan bakar ya, tidak ada fuel consumption. Makanya di sini cenderung hitam. Sedangkan di bulan-bulan tadi, April Mei itu PLTD aktif, jadi fuel consumption-nya meningkat. Ini merupakan performa teknologi penyimpanan. Jadi kita sekarang bicara baterai. Berdasarkan hasil optimasi yang diperoleh, didapatkan jumlah baterai pada base ada sebanyak 5.324 unit. Ini yang value ini ya, quantity dari baterainya. Di mana setiap string ada satu baterai dan baterai terhubung pada sistem 600 volt. Dan juga hasil optimasi menunjukkan bahwa baterai yang dimodelkan dapat mensuplai beban selama 205 jam atau 8,5 hari dengan kondisi sumber daya tambahan dan expected life atau masa pakai baterai yang diperkirakan selama 15 tahun. Dan untuk selanjutnya dilakukan proses replacement. Ini merupakan performa teknologi penyimpanan. Sekarang ini adalah grafik heat map dari sistem baterai yang berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa baterai lebih sering di kondisi penuh sepanjang tahun, yang ditandai banyaknya warna kuning atau merah pada grafik heat map. Tapi pada hari tertentu SOC turun sekitar 20% hingga 50% yang diilustrasikan dengan warna biru seperti ini ya. Biru hijau ini. Dan menunjukkan bahwa pada malam hari sistem mengandalkan baterai sebagai sumber energi. Lalu hasil simulasi juga menunjukkan aspek ekonomi, di mana yang atas ini merupakan pembagian pengeluaran berdasarkan unit atau pembangkit, di mana Norvento ini merupakan PLTB memakan biaya paling besar di antara semuanya, dilanjutkan dengan sistem baterai dan sistem konverter. Ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan per unitnya. Dan ini merupakan biaya per aspek ekonomi, di mana berdasarkan pengeluaran yang terbesar itu adalah kapital atau modal awal di angka lebih dari 7 triliun untuk membangun sistem ini. Disusul dengan biaya replacement. Replacement ini pun nanti akan dirincikan lagi apa saja yang di-replace selama 25 tahun. Lalu operating juga menjadi biaya yang cukup tinggi di 1 triliun lebih. Dan bahan bakar
Lalu nanti ada balik modalnya ini salvage yang akan dijelaskan setelah ini juga. Ini merupakan rincian dari yang tadi ya. Ini adalah detail-detailnya. Nah ini paling besar ini initial capital di angka 7,1 triliun, lalu biaya replacement 2,4 triliun, lalu ada biaya O&M di 1,4 triliun. Ini merupakan rincian per unitnya, atau per pembangkit atau per item gitu, baik ini baterai maupun converter. Nah, ini adalah gambaran dari pengeluaran maupun pendapatan selama simulasi 25 tahun ya. Ada biaya modal awal yang tinggi di angka 7 triliun di awal. Lalu di tahun ke-15 nanti ada biaya pergantian, replacement. Ya kalau tadi teman-teman ingat, di 15 tahun itu adalah lifetime dari baterai ya. Jadi kemungkinan besar ini merupakan biaya replacement dari baterai. Lalu ada juga biaya replacement di tahun ke-20. Nah, di tahun ke-25 baru ada pengembalian modal sebesar 3,16 triliun rupiah. Baik, itu merupakan presentasi untuk skenario 2 dan akan dilanjutkan pembahasan skenario 3 yang akan dijelaskan oleh Alvin. Baik, untuk skenario 3 ini akan saya jelaskan ya. Sesuai dengan arahan soal, skenario 3 ini diarahkan untuk memanfaatkan pembangkit EBT ya, yang dikombinasikan dengan teknologi penyimpanan selain baterai. Nah, untuk kelompok kami menggunakan PHS atau Pump Hydro Storage. Kenapa kami menggunakan PHS atau Pump Hydro Storage? Karena Pump Hydro Storage ini memanfaatkan aliran air, ya, di mana hal ini relevan dengan wilayah yang kami pilih untuk simulasi ini, yaitu wilayah Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kecamatan Samboja, di mana di sana banyak sekali aliran sungai yang bisa dimanfaatkan untuk PHS seperti itu. Nah, untuk selengkapnya akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Nah, sebelum kita mengetahui hasil dari simulasi Homer, pertama akan dijelaskan terkait dengan pemodelan yang kami gunakan, di mana untuk pemodelan skenario 3 ini kurang lebihnya sama seperti pemodelan skenario 2, cuma yang membedakan itu ada pada teknologi storage-nya saja yang diganti. Jadi secara keseluruhan pemodelannya sama, tidak ada yang dirubah-rubah sedikit pun, baik itu pembangkit yang kami pilih ataupun pembangkit EBT lainnya tidak kami rubah. Hanya yang kami rubah itu hanya untuk teknologi penyimpanannya saja yang kami rubah, yang sebelumnya BESS sekarang menjadi PHS seperti itu. Nah, sama seperti pemodelan pada umumnya ya, di sini ada properties, kemudian site specific input dan juga cost. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kemudian untuk cost-nya bisa kita lihat bersama, yaitu adalah angkanya sekian ya. Nah, kemudian untuk replacement ini angkanya diambil dari 90% biaya kapital. Kemudian untuk operational and maintenance cost itu diambil 1% dari biaya kapital seperti itu. Nah, untuk pembangkit yang kami libatkan atau yang kami optimasikan pada skenario 3 ini ada 6 kurang lebih. Ada PLTS plus inverter, kemudian ada PLTB angin, kemudian ada PLTBM ya, biomasa, karena di Kalimantan Timur ini juga kaya dengan perkebunan sawit, dan jika di situ ada perkebunan sawit maka pasti ada limbah sawit. Nah, limbah sawit itulah yang kami manfaatkan. Dan sekedar informasi saja bahwa wilayah kami, yaitu di wilayah Kalimantan Timur, itu ada diproyeksikan ya, sudah dirilis juga di Google, bisa dicek, itu setiap tahunnya itu ada 19 juta ton limbah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi PLTBM seperti itu. Kemudian ada PLTMH, mikrohydro. Ya, ini uniknya Kalimantan Timur ya. Kalimantan ini kan wilayah yang banyak sungainya, tetapi agak sedikit berbeda dengan Kalimantan Timur ya, karena Kalimantan Timur ini banyak sungai, cuma sungainya ini tidak cocok untuk PLTA berskala besar,
melainkan hanya cocok untuk PLTMH seperti itu. Makanya yang kami rencanakan, yang kami modelkan dalam sistem hibrid ini adalah PLTMH, bukan PLTA seperti itu. Mengingat geografis dan hidrologi dari Kalimantan yang tidak memungkinkan untuk dibuat PLTA seperti itu. Dan ini adalah terkait dengan pemodelannya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan hasil skenario. Nah, setelah kita modelkan, kita bisa ketahui gitu ya, hasil optimasi dari Homer ini seperti apa melalui hasil skenario. Nah, untuk hasil skenario sendiri dari Homer itu banyak ya, sangat lengkap. Hanya saja kami mengikuti arahan soal di mana hanya ada 4 saja yang kami kaji, yaitu ada produksi energi dalam setahun, kemudian ada penjadwalan pembangkit, kemudian ada performa teknologi penyimpanan yang dimodelkan, dan juga aspek keekonomian. Nah, untuk hasil optimasi sendiri, yang pertama, yang perlu diketahui, Homer ini memiliki opsi yang banyak. Ketika kita ini memodelkan banyak pembangkit dan juga teknologi penyimpanan. Dan waktu simulasinya bisa sangat lama, bahkan berjam-jam. Bahkan untuk skenario 3 sendiri, ini waktu yang saya perlukan itu sekitar 3 jam. Ya, ini lumayan banyak gitu ya. Dan hasil optimasinya memberikan banyak opsi. Kurang lebih ada puluhan opsi. Tapi hasil optimasi yang kami pilih itu adalah hasil optimasi yang memaksimalkan pembangkit EBT dan meminimalkan pembangkit konvensional. Jadi inilah yang akhirnya kami pilih, yaitu ada 6 pembangkit dan 1 teknologi storage berupa PAS. Nah, 6 pembangkit ini uniknya yang konvensional itu hanya 1, yang sifatnya itu PLTD atau diesel base itu hanya 1, sedangkan 5-nya itu adalah pembangkit EBT. Jadi yang konvensional sendiri berkapasitas 500 kW, sedangkan yang lainnya berkapasitas serupa, cuma jumlahnya lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian untuk produksi energi dalam setahun, pembangkit EBT mendominasi dengan persentase paling besar, itu ada di PLTB itu sebesar 97,7%, di mana pada sepanjang tahunnya, suplai listrik yang dihasilkan per kWh-nya itu bisa mencapai 65 juta. Sedangkan untuk pembangkit dengan kontribusi terkecil, itu ada pada PLTS dan inverter. Ya, itu sebesar 18.867, dan apabila dipersentasekan itu ada sekitar 0,0283% penyumbang dari 100% kapasitas keseluruhan seperti itu. Jadi total suplai listrik dari sistem pembangkit hibrid ke beban itu sebesar 66.683 sekian. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup besar dari skenario 2 kalau saya tidak salah. Kemudian setelah kita membahas terkait dengan produksi energi, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan penjadwalan pembangkit. Ya, di mana penjadwalan pembangkit ini merupakan hasil optimasi dari Homer, dan ini merupakan hasil yang sangat kami inginkan karena penjadwalan didominasi oleh pembangkit EBT, yaitu PLTB. Di mana PLTB sendiri bisa kita lihat ini histogramnya berwarna hijau, dan PLTB sangat mendominasi penjadwalan pembangkitan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Di mana pada bulan Agustus sendiri ini merupakan puncaknya. PLTB bisa sangat maksimal untuk memberikan suplai ke beban. Karena mungkin angin lagi besar-besarnya atau angin lagi optimum-optimumnya untuk membantu gitu ya PLTB dalam menghasilkan energi listrik. Tapi kalau berdasarkan histogram ini kita bisa melihat juga bahwa di bulan April dan bulan November ini terjadi penurunan, dan diasumsikan bahwa pada bulan April dan November itu terjadi penurunan kecepatan angin.
sehingga PLTB ini tidak bisa maksimal. Dan disinilah fungsi pembangkit konvensional bermain di bulan April dan juga bulan November. Terlihat ada histogram berwarna merah, di mana merah ini merupakan PLTD. Dan inilah penjadwalan yang sebetulnya kami inginkan karena pembangkit renewable sangat mendominasi dalam penjadwalan pembangkit, dan pembangkit PLTD atau yang pembangkit berbasis konvensional itu porsinya sangat kecil seperti itu. Ya harapannya dengan demikian terjadi pengurangan emisi seperti itu ya, karena didominasi oleh PLTB dan juga peningkatan bauran energi. Tentu itu dibuktikan dengan konsumsi fuel ya atau bahan bakar yang bisa kita lihat di sisi kiri slide. Pada bulan April kurang lebihnya dan juga bulan November itu terjadi peningkatan konsumsi fuel itu sebesar 112 liter per hour. Nah, itu diasumsikan atau kami curiga itu konsumsi untuk PLTD dan juga PLTBM ya, untuk dapat beroperasi dan mensuplai listrik ke beban seperti itu. Dan di bulan-bulan lainnya bisa kita lihat hitam gitu ya, dan terbukti nggak ada pembangkit konvensional yang masuk ke beban untuk melakukan supply seperti itu. Kemudian berikutnya adalah performa teknologi penyimpanan. Bukan penyimpangan ya, tapi penyimpanan. Bisa kita lihat di sini. PHS sendiri hasil optimasinya itu dibutuhkan sebanyak 1.220 unit yang terhubung dengan 240 volt sistem kelistrikan atau busbar 240 volt. Ya kalau dibuat yang umum-umum ya 0,24 kilovolt seperti itu. Kemudian untuk data lain yang kami peroleh itu ada pemodelan suplai beban. Itu PHS ya, ini bukan BESS tapi PHS ya. Ada tipe lagi, maaf. Itu bisa mencapai 149 jam. Itu lebih kecil daripada BESS, setahu saya, seingat saya ya. Selain itu untuk expected life atau masa pakai PHS, lagi-lagi ada tipe, itu sangat kecil, 7 tahun. Ya. Padahal di skenario 2 itu dengan BESS saja, itu bisa menyentuh angka 15 tahun. Seperti itu. Nah, karena ini teknologi penyimpanan, maka ada yang namanya kriteria state of charge atau penggunaan teknologi penyimpanan. Di mana bisa kita lihat bersama sepanjang tahun ya, dari awal bulan, awal Januari itu hingga akhir tahun itu state of charge 100% mendominasi. Artinya apa? Penggunaan baterai itu belum terrealisasi. Jadi kalau merah itu kan berarti baterainya masih penuh ya. Menguning itu mulai sedikit digunakan, dan yang ya itu tadi, yang mendominasi adalah yang berwarna merah. Tetapi kalau kita lihat bersama, ada momen di mana pada bulan-bulan tertentu warnanya itu hitam dan biru ya. Artinya apa? Di sini BESS digunakan. Maaf, PHS digunakan. Atau teknologi penyimpanan itu digunakan. Atau berkontribusi untuk mensuplai daya ke beban. Dan kalau kita lihat dan kita padakan ya dengan slide sebelumnya, state of charge pengurangan hingga 20% ini terjadi di bulan April dan juga bulan November. Di mana di bulan itu PLTB angin itu sedang lagi turun-turunnya. Dan PLTD lagi dijadwalkan untuk beroperasi. Nah, di sini PHS berfungsi untuk membantu PLTB dalam melakukan suplai beban. Sehingga terbukti di bulan April dan juga bulan November, PHS digunakan dan juga dioperasikan untuk suplai beban ke sistem. Maaf, untuk mensuplai listrik ke sistem beban, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita membahas performa dari teknologi penyimpanan, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan aspek keekonomian, di mana untuk aspek keekonomian sendiri, ya, dari semua pembangkit dan juga perangkat-perangkat lainnya seperti penyimpanan, ternyata komponen yang paling banyak menyerap biaya, ini biayanya
akumulasi ya, kalau kita lihat dari histogram ini, itu adalah PHS ya. Jadi sistem penyimpanannya sendiri ternyata yang harganya mahal ya, lebih tinggi. Kemudian runner up-nya di posisi keduanya itu ada PLTB. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah terkait dengan biaya apa sih, jenis pembiayaan apa sih yang paling besar? Ternyata adalah biaya kapital ya. Itu hampir sekitar 9 triliun atau biaya investasinya. Seperti itu. Nah, setelah aspek keekonomian, ternyata masih di aspek keekonomian ya. Kita bisa lihat bersama di sini bahwa ternyata biaya investasi yang diperlukan itu sebesar 8 triliun 960 sekian, dan operasi maintenance-nya itu menyentuh angka 1 triliun, 1,5 triliun ya. Tetapi di sini ada pengurangan biaya fuel. Di sini fuelnya hanya 54 miliar ya, dibandingkan dengan skenario-skenario sebelumnya yang lebih besar. Tetapi memang untuk cash flow-nya bisa kita lihat bersama di histogram ini, biaya replacement-nya itu lebih rapat ya. Itu terjadi di bulan 7, di tahun ke-7, tahun 14, 15, 20, dan 21. Ya, kenapa 7 tahun? Ya karena masa PHS sendiri yang pendek, hanya 7 tahun gitu ya. Jadi setiap 7 tahun harus diganti, dan mengganti itu perlu biaya, dan biaya itu masuk ke jenis pembiayaan replacement seperti itu. Kemudian yang terkait adalah kemudian yang selanjutnya ada analisis perbandingan skenario. Jadi setiap skenario yang sudah kita buat tadi, baik skenario 1 yang full pembangkit konvensional, kemudian skenario 2 pembangkit hibrid dengan BESS atau baterai, kemudian yang ketiga yang barusan kita jelaskan tadi, yaitu adalah pembangkit hibrid dan juga PHS sebagai teknologi penyimpanan. Nah, berikut adalah hasil perbandingannya ya. Nah, ini secara garis besar saja bahwa permodalan yang direncanakan baik dari setiap skenario itu ternyata mampu untuk memenuhi beban listrik yang dimodelkan. Jadi boleh dibilang skenario 1, 2, dan 3 ini berhasil untuk melakukan permodalan untuk memenuhi beban di sistem seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya pemodalan pembangkit yang memanfaatkan EBT dan juga teknologi penyimpanan baik BESS ataupun PHS itu ternyata berdampak efektif dan optimal dalam pengurangan pembangkit konvensional pada skenario 1 dan skenario 2. Kita ketahui bersama, maafin bukan skenario 1 dan 2, skenario 2 dan 3. Ini salah lagi nih. Jadi pada skenario 1 kan kita tahu ada 7 pembangkit konvensional. Dan pada skenario 2 dan 3 itu sebetulnya ketika memasukkan input itu sudah kita kurangi. Ternyata hasil optimasinya pada skenario 2 dan 3 itu dihasilkan hanya 1 pembangkit konvensional saja, dan sisanya adalah pembangkit EBT. Jadi dengan kondisi seperti itu saja beban sudah bisa terpenuhi seperti itu. Jadi ada keoptimalan yang luar biasa lah dari pemanfaatan EBT yang kita modelkan. Kemudian yang ketiga adalah reliable, artinya sistem tidak kekurangan pasokan listrik ke beban, dan proses masuk kebutuhan listrik ke beban itu tetap terjaga. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perbandingan hasil penjadwalan pembangkit ya. Yang pertama adalah pengurangan peran pembangkit konvensional. Jadi dari setiap skenario yang sudah kita jelaskan tadi ya, dari teman saya Mas Rifki dan Mas Fajar, bahwa seluruh skenario, utamanya skenario 2 dan 3, itu ada penjadwalan yang berubah, di mana penjadwalan pada skenario 2 dan 3 itu didominasi oleh EBT dan terbukti efektif ya dalam mensuplai listrik ke beban. Kemudian hal ini juga selaras gitu ya dengan penggantian pembangkit konvensional yang sudah optimal ketika sudah diganti dengan pembangkit EBT. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah kendala produksi energi terbarukan. Jadi penurunan produksi energi terbarukan terjadi ya karena adanya fluktuasi sumber daya energi sehingga pembangkit EBT tidak dapat menghasilkan listrik secara optimal pada periode tertentu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, skenario 3 itu ada beberapa bulan dari PLTB yang tidak maksimal ya, yaitu bulan April, saya ingat betul, April dan November. Itu PLTB nggak optimal karena memang ya lagi turun-turunnya angin gitu ya. Sehingga ketika penurunan itu terjadi dan suplai listrik harus tetap ada, harus continue ke beban, maka disitulah konvensional bermain atau PLTD itu di-on-kan seperti itu. Meskipun demikian, EBT tetap mendominasi. Kemudian selanjutnya adalah performa teknologi penyimpanan. Nah, ini menarik ya. Jadi di sini BESS lebih unggul atau baterai itu lebih unggul dibandingkan dengan PHS. Kenapa? Karena dari sisi capital cost atau biaya investasinya, BESS itu lebih murah. Ya walaupun masih di range 2 triliunan, tapi BESS ini lebih murah ya. Dengan ya selisihnya lumayan lah itu. Kemudian dari sisi durasi kemampuan masuk daya ke sistem, BESS lebih besar dibandingkan dengan PHS. BESS bisa mensuplai 205 jam dan PHS hanya 149 jam. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Karena ya kita tahu PHS pump hydro storage gitu ya. Dan mengandalkan aliran sungai ya. Tentu aliran sungai ini tergantung alam ya. Jadi ketika alamnya baik ya mungkin bisa supply dengan durasi yang lebih lama. Tapi karena ini alam dan sifatnya intermittent, apalagi aliran sungai, maka tentu akan berdampak pada durasi kemampuan masuk daya ke sistem. Dan hal tersebut itu tidak dialami oleh BESS. Makanya baterai atau BESS ini lebih memiliki durasi yang lebih lama seperti itu. Dan itu didukung dengan lifetime-nya yang sebesar 15 tahun. Jadi kesimpulannya adalah BESS itu lebih unggul daripada PHS. Kemudian perbandingan berikutnya adalah perbandingan aspek ekonomi. Kalau kita melihat dari skenario 1 yang sudah dijelaskan oleh Mas Rifki, kemudian skenario 2 yang dijelaskan oleh Mas Fajar, sebetulnya dari ketiganya ini yang paling murah biaya kapitalnya itu adalah skenario 1. Skenario 1 itu kapital per PLTD atau generator set itu sekitar 2 miliar. Dan ada 7 buah, maka diperlukan 14 miliar untuk pembiayaan PLTD. Tetapi, meskipun kapital cost-nya murah, operasionalnya mahal. Itu bisa menyentuh 11 triliun. Berbeda dengan skenario 2 dan 3. Skenario 2 dan 3 biaya operasionalnya murah. Itu sekitar 1 triliunan. 1,5 triliunan. Kenapa bisa murah? Karena memanfaatkan EBT. Biaya operasionalnya itu yang mungkin hanya kurang lebihnya ke maintenance jatuhnya. Dibandingkan dengan skenario 1 yang mana operasionalnya itu ada biaya fuel-nya atau biaya bahan bakarnya. Tapi memang untuk biaya kapitalnya itu lebih mahal yang skenario 2 dan 3 atau pembangkit yang berbasis EBT. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, berdasarkan hasil analisis dan juga proses simulasi yang sudah kami jalankan, didapatkan beberapa kesimpulan. Dan diantaranya adalah yang pertama, pemodelan sistem hibrid antara pembangkit dan teknologi penyimpanan dapat menggantikan fungsi pembangkit dari sistem yang didominasi pembangkit konvensional. Dalam artian di sini adalah generator set untuk mensuplai pasokan listrik ke beban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya pembangkit berbasis EBT dan teknologi penyimpanan yang dimodelkan dihasilkan mampu untuk mengurangi porsi secara masif dari penjadwalan pembangkit konvensional. Ternyata mampu loh. Pembangkit konvensional itu digantikan mayoritas oleh pembangkit EBT dan optimal untuk masuk listrik ke sistem yang dibuktikan melalui hasil simulasi skenario 2 dan 3. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi penyimpanan memberikan peran yang baik dalam masuk listrik ke sistem pembangkit hibrid yang direkomendasikan oleh BESS. Ya, jadi teknologi penyimpanan ini
mempunyai peran yang besar ketika pembangkit EBT itu menurun ya performanya. Seperti di skenario 3 tadi, PLTB ketika turun, teknologi penyimpanan dapat mengambil alih. Dan apabila kita mengcompare sesuai dengan bagian perbandingan tadi, BESS adalah teknologi penyimpanan yang memberikan keunggulan ya, secara pembiayaan, lifetime, ataupun durasi masuk daya ke sistem. Kemudian yang terakhir adalah aspek ekonomi, di mana dari keseluruhan skenario 1 itu memiliki biaya kapital paling murah, tetapi operasionalnya mahal. Sedangkan 2 dan 3 itu memiliki biaya operasional yang murah, tetapi biaya kapitalnya yang mahal. Jadi itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.